望见了掉头跑。三郎是个好对手，蛰伏在健康这么多年。你逼他的！你给我滚蛋！山爷爷，各安天命。成王败寇，我会为月。Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan aku Bang Ul. Di video kali ini aku akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul Drama ini mengisahkan seorang pemuda bernama Xiao Wuxia yang dimana orang tuanya, pemimpin kota Yulo, dituduh sebagai pengkhianat dan dibunuh atas perintah kaisar kerajaan Daliang, hingga menyisakan ia bersama kakaknya. Xiao Wuxia di saat kecil bertekad mencari tahu siapa yang memfitnah dan membunuh orang tuanya. Ia pun lalu mengubah namanya menjadi Wei Zong untuk menyembunyikan identitasnya. Setelah beberapa tahun kemudian, kakaknya lalu menjadi selir kaisar kerajaan Daliang. Namun setelah itu, kakaknya tiba-tiba meninggal dunia tanpa alasan yang jelas. Hal tersebut membuat Wei Zong atau Xiao Wuxia ini menjadi sangat dendam kepada kerajaan Daliang. Secara diam-diam, ia pun mendirikan organisasi untuk melakukan balas dendam. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Oke, tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. And welcome to Bang Ul Review. Di awal kisah kita diperlihatkan seorang wanita asing bernama Jiang Qi. Ia secara diam-diam menaiki sebuah pohon untuk melihat dua kerajaan yang hendak bertemu untuk melakukan perjanjian perdamaian. Kerajaan tersebut adalah Kerajaan Wei dan Kerajaan Daliang. Tempat dilakukannya pertemuan itu di kediaman milik keluarga Pei dari Kerajaan Daliang. Tak lama kemudian, perwakilan dari Kerajaan Wei bernama Teng Rui telah datang bersama pasukannya. Siapa sangka tiba-tiba pembunuh berdarah dingin datang ke sana dan menyandera Jiang Qi. Ia bahkan tidak segan-segan melukainya supaya Jiang Qi tidak bersuara. Pemuda itu adalah Wei Zong dan ia berencana menghancurkan perdamaian di kedua kerajaan dan hendak menculik Teng Rui, perwakilan dari Kerajaan Wei. Terlihat seorang pemuda dari keluarga Pei bernama Pei Yan telah datang. Ia diutus oleh kaisar untuk menjadi perwakilan Kerajaan Daliang. Sebelum perjanjian perdamaian itu disepakati, terdapat sebuah hiburan, yaitu tarian dari beberapa wanita. Terlihat jelas, Teng Rui, si mata keranjang ini, sangat menyukai wanita penari di sana. Sementara itu, Jiang Qi sedari tadi tidak berhenti untuk bertanya apa yang sedang dilakukannya dan siapa yang ingin ia bunuh. Hal tersebut membuat Wei Zhao menjadi sangat kesal dan menusuknya menggunakan sebilah pisau. Akibat hal tersebut, Jiang Qi menyadari pembunuh di hadapannya saat ini sangatlah kejam. Ia pun lalu menggagalkannya dengan menjatuhkan kendi arak miliknya, sehingga menimbulkan suara. Jiang Qi akhirnya menjadi korban. Pei Yan merasa heran dari mana asal wanita tersebut dan kenapa bisa berada di atas pohon bersama si pembunuh misterius barusan. Jiang Qi lalu diobati oleh para tabib. Pei Yan tidak akan membiarkannya mati karena ia adalah kunci utama saksi mata yang melihat si pembunuh barusan. Di malam hari, wanita penari tadi adalah pasukan milik Wei Zhao untuk melumpuhkan Teng Rui. Namun sayang usaha mereka gagal karena ulah dari Jiang Qi, wanita aneh yang ditemuinya tadi siang. Wei Zhao adalah pemimpin organisasi Pavilion Anying. Adegan lalu kembali 1 bulan sebelumnya.
Siapa sangka Wei Zong ternyata pemimpin pasukan cahaya dari kerajaan Daliang. Ia juga merupakan penasehat milik kaisar yang sangat ditakuti oleh semua orang. Dikala itu ia mendatangi sebuah klub musik di ibu kota dan menangkap pemiliknya dengan alasan pria itu tidak melayani kaisar dengan baik. Maka dari itu Wei Zong berniat untuk menangkapnya. 不好好在陛下身边效力，对陛下有不忠之心。你方才说我是奸佞小，Setelah dibawa ke penjara, ternyata alasan Wei Zhao menangkapnya bukan karena pria itu menghina kaisar, melainkan ingin bertanya seseorang bernama Wang. Diceritakan beberapa tahun yang lalu, salah satu pangeran, anak dari kaisar kerajaan Daliang, pergi ke kota Yulo, kota perbatasan antara kerajaan Daliang dan kerajaan Wei. Kepergian Raja Qi untuk melakukan perjanjian perdamaian dengan kerajaan Wei. Namun sayang, Raja Qi tewas terbunuh tanpa alasan yang jelas. Seluruh pasukan milik Raja Qi juga ikut terbunuh. Namun hanya Wang yang diketahui berhasil selamat dan menghilang tanpa jejak. Pria di sana akhirnya berkata jujur, di saat itu ia bersama Wang berhasil kabur untuk menyelamatkan diri. Wang memilih pergi ke kerajaan Wei dan mengubah wajah beserta identitasnya untuk menghilangkan jejak. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Wei Zong memerintahkan pasukannya untuk membunuh pria tersebut bersama istrinya. Wei Zhong,你不得好死！ Setelah itu ia kembali ke rumah untuk melihat tulisan tangan milik Teng Rui, utusan dari kerajaan Wei. Yang diketahui tulisan tangan miliknya sangat mirip dengan tulisan tangan milik Wang. Wei Zhao mulai menaruh curiga Teng Rui adalah Wang yang mengubah wajah beserta identitasnya. Setelah itu ia dipanggil oleh kaisar untuk menanyakan pendapatnya mengenai perjanjian perdamaian saat ini. Wei Zhao menjawab, kota Yulo adalah kota perbatasan antara kedua kerajaan. Sungai yang merupakan sumber mata air bagi kerajaan Wei terletak di kota Yulo. Maka dari itu kerajaan Wei bersikeras ingin menguasai kota Yulo tersebut. Padahal diketahui kota Yulo merupakan bagian dari wilayah kekuasaan kerajaan Daliang mereka. Mungkin inilah alasan kenapa kerajaan Wei ingin berdamai dengan mereka supaya kerajaan Wei bisa mendapatkan sumber mata air. Karena kaisar tidak ingin terjadi peperangan, ia pun memilih setuju untuk berdamai dengan kerajaan musuh. Sesaat, kaisar menyinggung masalah kematian selirnya yang merupakan kakaknya Wei Zong, yang dimana kaisar sampai saat ini masih merasa kehilangan. Itu juga alasan kenapa kaisar memilih Wei Zong sebagai pemimpin pasukan cahaya dan menjadi penasehat miliknya. Sampai saat ini, kaisar masih belum tahu Wei Zong adalah Xiao Wuxia, anak dari pemimpin kota Yulo, yang di saat dulu kaisar memberikan perintah untuk membunuh orang tuanya karena dianggap pengkhianat. Kembali ke masa sekarang, Wei Zong menyadari Jiang Qi, wanita tadi siang, sempat melihat bekas luka di tangannya. Apabila Jiang Qi mengetahui identitasnya, maka akan sangat berbahaya. Lalu keesokan hari, kaisar sangat marah kepada Pei Yan bagaimana bisa ada pembunuh yang ingin menculik Teng Rui. Apabila terjadi apa-apa kepada Teng Rui, maka akan merusak perjanjian perdamaian. Pei Yan menjawab, Teng Rui sudah dibawa ke dalam kediamannya dan ia yang akan bertanggung jawab atas keselamatannya. Saat kembali, Pei Yan memerintahkan kedua pasukan pribadinya bernama Ah Cheng dan Tong Ming untuk menyelidiki identitas pembunuh saat ini dan apa motifnya ingin menculik Teng Rui. Apabila terjadi apa-apa terhadap Teng Rui, maka nyawa mereka akan dalam bahaya. Kaisar pasti marah besar kepada keluarga Pei mereka. Setelah itu, Pei Yan menghampiri sahabatnya yang merupakan tabib bernama Chu Liang. Di sana Chu Liang berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan nyawa Jiang Qi. Jangan sampai meninggal dunia, karena Jiang Qi adalah saksi mata yang melihat langsung si pembunuh tersebut. Lalu kita pun flashback 10 hari yang lalu, Jiang Qi tinggal di sebuah desa yang masih bagian dari kerajaan Daliang.
Ia adalah wanita biasa yang menjalani hidup dengan normal, dan ia adalah anak yatim piatu dan kini tinggal bersama gurunya. Satu-satunya teman yang ia miliki adalah boneka kucing tersebut. Tak lama kemudian, sang guru yang bernama Xiaoyan telah pulang. Diketahui, Jiangqi sangat ingin keluar dari desa tersebut dan pergi ke kota Yulo, kota perbatasan, untuk memulai hidup baru di sana. Ia pun berusaha mengajak gurunya tersebut, namun sayang sang guru menolak dan memilih tetap berada di desa itu dan melarangnya untuk pergi. Pada suatu ketika, di saat Jiangqi menghampiri gurunya, terlihat sang guru masih tertidur lelap. Ia pun memanfaatkan kesempatan untuk segera pergi, karena sejak awal sang guru selalu melarangnya meninggalkan desa tersebut. 师傅，下山玩几天，我就当你答应了。这月落如此多的奇珍，得尽快动身，赶在师傅生辰前回。 Singkat cerita, ia pun telah tiba di kota Qingkang, ibu kota kerajaan Daliang. Jiangqi mengetahui kediaman keluarga Pei adalah tempat yang digunakan untuk pertemuan kedua kerajaan dalam melakukan perjanjian perdamaian. Ia pun berniat ke sana untuk melihat. Sebelum itu, ia pergi ke tengah hutan tidak jauh dari kediaman keluarga Pei dalam menyembunyikan barang bawaannya. Sesaat ia menemukan sebuah surat yang ternyata sang guru sudah tahu ia akan pergi. Maka dari itu sang guru menulis pesan untuknya dalam meminta ia berhati-hati. Tidak hanya itu, sang guru juga menyuruhnya 3 bulan kemudian harus pergi ke kuil Raja Naga yang terletak di Pulau Yuzo. Ia tinggal menunjukkan boneka kucing di sana, maka kuil Raja Naga akan menerima kedatangannya. Namun sayang, Jiangqi justru terlibat ke dalam masalah dan bertemu dengan seorang pembunuh berdarah dingin, sehingga ia pun menjadi korban. Ia pun telah sadar dari koma setelah beberapa hari. Pei Yan lalu memperkenalkan dirinya dan menceritakan apa yang telah terjadi kepada Jiangqi. Karena mereka tidak saling kenal, Pei Yan meminta Jiangqi untuk tenang saja. Selama ia berada di kediamannya, tidak ada satupun orang yang berani menyentuhnya. Sementara itu, markas organisasi Pavilion Anying, Wei Zhao, mendapatkan informasi wanita itu bernama Jiangqi yang saat ini telah sadar dari koma dan tinggal di kediaman milik Pei Yan. Dengan segera, Wei Zhong pergi ke kediaman milik Pei Yan untuk menyelidiki apa yang sedang dilakukan Jiangqi. Ia khawatir wanita tersebut akan membocorkan identitasnya. Sedangkan Jiangqi terus memikirkan cara untuk keluar dari masalah tersebut karena ia sadar Pei Yan pasti ingin mengorek informasi darinya mengenai pembunuh kemarin. Tidak ingin terlibat masalah, ia pun berniat untuk segera kabur. Namun sayang, ia selalu diawasi oleh beberapa pelayan. Lalu ia memiliki sebuah ide, yaitu bermain layang-layang. Setelah layang-layang itu terbang tinggi, secara diam-diam ia sengaja memutuskan talinya dan segera mengejar layang-layang tersebut. Lalu menggunakan sebuah tangga, ia menaiki atap rumah untuk mengambilnya. Di sanalah ia menggunakan kesempatan untuk memperhatikan situasi sekitar dalam merencanakan pelarian. Dari kejauhan, Wei Zhong yang melihat itu seketika menyadari ia ingin kabur dari sana. Sesaat, Jiangqi melihat si pembunuh tempo hari yang sedang mengawasinya, sehingga ia terkejut dan hampir saja jatuh. Beruntung, Pei Yan datang tepat waktu untuk menolongnya. Lalu di saat Jiangqi melihat ke arah pohon besar di sana, pembunuh itu sudah menghilang. Singkat cerita, Pei Yan mengorek informasi darinya mengenai identitas pembunuh tempo hari. Jiangqi yang masih merasa ketakutan mengaku tidak melihat jelas wajahnya karena pembunuh itu menggunakan topeng dan jubah hitam yang sulit untuk dikenali. Apalagi ia pendatang yang tidak mengenal siapapun di ibu kota saat ini. Pei Yan tidak memaksanya dan meminta untuk tinggal sementara waktu. Jelas hal tersebut membuat Jiangqi sadar Pei Yan seperti menahannya dan tidak akan membiarkan ia untuk pergi sebelum mendapatkan identitas pembunuh bertopeng tersebut. Bagaimanapun caranya, Jiangqi bertekad untuk segera pergi dan tidak ingin terlibat masalah.
Setelah itu, Pei Yan menghampiri Teng Rui yang sudah diberikan sebuah kediaman miliknya. Teng Rui akan tinggal sementara waktu di sana sebelum perjanjian perdamaian berhasil dilakukan. Dari kejauhan, salah satu anak buah milik Wei Zong bernama Paman Ping yang sedang berpura-pura menjadi pedagang air melihat itu semua. Dengan segera ia kembali untuk melaporkan informasi kediaman milik Teng Rui saat ini kepada Wei Zong. Wei Zong lalu memerintahkan Paman Ping untuk mencari petunjuk di sekitar kediaman Pei Yan. Ia yakin Jiang Qi pasti membawa barang pribadi yang ditinggalkan. Tidak mungkin Jiang Qi tidak membawa barang apa-apa. 那丫头从水路潜入芳林院，留下什么线索？是。 Di malam hari, Pei Yan membawa Jiang Qi untuk nongkrong di sebuah restoran dan penginapan. Lalu pemiliknya datang ke sana, seorang wanita bernama Su Yan. Ia pun menyambut kedatangan Pei Yan. 妹子缘何如此看奴？ Siapa sangka putra mahkota anak kaisar bernama Si Qi juga datang ke sana untuk berkumpul bersama mereka. 不必多礼。 Singkat cerita, Jiang Qi memanfaatkan situasi dengan pura-pura mabuk akibat terlalu banyak minum arak. Karena ada putra mahkota, Pei Yan menjadi panik. Takutnya Jiang Qi membuat kesalahan. Su Yan, pemilik tempat tersebut, lalu memanggil pelayan untuk membawa Jiang Qi tidur di kamarnya terlebih dahulu dan mengganti pakaiannya akibat terkena tumpahan minum arak. 姑娘小心。 Setelah dibawa masuk ke kamar, di sanalah Jiang Qi melancarkan aksinya. Di saat semua pelayan sedang lengah, ia pun melompat ke sungai melewati jendela. Pei Yan segera datang untuk memeriksa. Saat menyelidiki kamar tersebut, sesaat ia melihat terdapat tulisan yang berkata selamat tinggal. 夜里水流湍急，他喝了酒。 Siapa sangka Jiang Qi tidak kemana-mana dan sejak awal ia bersembunyi di bawah kolong tempat tidur untuk mengelabuhi semua orang. Setelah berhasil kabur dari sana, tanpa sengaja ia menemukan layang-layang miliknya yang tadi siang sempat ia mainkan. Hal tersebut membuatnya merasa heran kenapa bisa berada di sana. Tiba-tiba, Wei Zong datang menghampiri. Tentu saja, Jiang Qi begitu sangat ketakutan setelah bertemu dengannya lagi. Ia pun memohon agar tidak dibunuh dan berjanji akan merahasiakan ini semua. Namun sayang, Wei Zong tidak suka bernegosiasi dengan siapapun. Ia pun menekan luka di bahunya, bahkan menodongkan sebilah pisau tepat di lehernya, sambil berkata ia akan membunuhnya. Sebelum melakukan itu, Jiang Qi diikat dan digantung di sebuah pohon. Hal tersebut membuat Jiang Qi seketika menjadi marah karena mereka tidak saling kenal, namun kenapa dirinya disiksa seperti itu. Siapa sangka dari kejauhan, Pei Yan melihat hal tersebut. Kita pun flashback sebentar, sejak awal Pei Yan sudah tahu Jiang Qi tidak melompat ke sungai, melainkan bersembunyi di bawah kolong tempat tidur. Ia pun sengaja tidak menangkapnya untuk dijadikan umpan, karena sadar pembunuh tersebut pasti akan mendatangi Jiang Qi lagi. Kembali ke masa sekarang, Wei Zhao ternyata sudah tahu Pei Yan sedang memperhatikannya. Ia pun sengaja memotong tali yang menggantung Jiang Qi dan pura-pura ingin membunuhnya, supaya Pei Yan datang menyerang. Benar saja, Pei Yan bersama pasukannya yang melihat itu segera datang ke sana untuk menangkap si pembunuh bertopeng. Namun sayang mereka kalah kekuatan, sehingga Wei Zong berhasil pergi dari sana. Singkat cerita, di saat Pei Yan hendak membawa Jiang Qi untuk kembali, sesaat Jiang Qi merasa heran kenapa pembunuh tadi tidak membunuhnya. Mendengarkan hal tersebut, Pei Yan seketika langsung sadar ini semua hanyalah sebuah pengalihan, karena target utama si pembunuh adalah Teng Rui. Benar saja, Wei Zong bersama pasukan organisasi Pavilion Anying miliknya berhasil mengepung kereta kuda milik Teng Rui dan segera menyerang untuk menangkapnya.
我非得去吗？ Untung saja, Pei Yan bersama pasukannya berhasil datang tepat waktu. Tidak hanya itu, Jiang Qi juga ikut menggagalkan aksinya di saat Wei Zong hampir berhasil menangkap Teng Rui. Kemudian, Wei Zong membawa salah satu pasukannya kembali ke markas agar segera diobati karena sebelah tangannya terpotong. Demi melindunginya, ia pun melihat tetesan darah berserakan di tanah. Hal tersebut membuatnya menjadi sangat marah kepada Jiang Qi yang lagi-lagi selalu menggagalkan rencananya. Sesaat ia teringat kejadian 20 tahun yang lalu. Dikala itu, ayahnya bernama Xiao Haitian, pemimpin kota Yulo, kota perbatasan, dituduh sudah membunuh Raja Qi, anak kaisar, yang diutus untuk melakukan perjanjian perdamaian bersama kerajaan Wei. Padahal itu tidak pernah dilakukan oleh Xiao Haitian, dan berakhir ayah Wei Zhao ini dibunuh. Sementara itu, Wei Zhao atau Xiao Wuxia bersama kakaknya disembunyikan oleh sang ibu agar mereka tetap selamat. Dan mereka pun menyaksikan ibu mereka dibunuh oleh pasukan kerajaan Daliang. Singkat cerita, mereka pun mengungsi di tempat para pengemis. Sang kakak memberikan bubur untuknya agar ia tetap bisa bertahan hidup. Mulai dari sanalah, Wei Zong atau Xiao Wuxia ini bertekad membalaskan dendam atas kematian orang tua mereka. Dan mulai sekarang ia mengubah namanya menjadi Wei Zong untuk menutupi identitas. Tiba-tiba pasukan kerajaan Daliang menangkap para pengemis termasuk mereka. Wanita akan dijadikan budak atau pelayan, sedangkan pria akan dididik untuk menjadi pasukan kerajaan. Alhasil mereka berdua pun berpisah. Kembali ke masa sekarang, Pei Yan tidak menyangka ia yang sejak awal memberikan umpan supaya si pembunuh bertopeng bisa mereka tangkap, namun justru mereka yang terkena perangkap dari pembunuh tersebut. Dan hampir saja Teng Rui menjadi korban. Ia pun sangat penasaran siapa pembunuh itu dan meyakini pembunuh tersebut berasal dari kerajaan Daliang mereka. Di sisi lain, Jiang Qi sesaat baru sadar si pembunuh bertopeng memiliki bekas luka di tangannya. Dan itu adalah bukti untuk menemukan identitasnya. Ia pun berniat memberitahukan itu kepada Pei Yan. Namun sayang ia keburu pingsan akibat luka di tubuhnya kembali terbuka. Sementara itu, Paman Ping berhasil menemukan barang milik Jiang Qi dan diserahkan kepada Wei Zhao. Saat dilihat, Wei Zhao akhirnya mengetahui Jiang Qi memiliki seorang guru di suatu desa. Alhasil ia berencana menggunakan itu untuk mengancam Jiang Qi agar bisa ia manfaatkan. Singkatnya, Pei Yan merasa khawatir karena Jiang Qi saat ini belum sadar. Culi yang di sana berusaha untuk mengobati, namun usahanya sia-sia. Nyawa Jiang Qi saat ini dalam bahaya. Namun ada satu cara, yaitu menggunakan pil pelindung hati. Dengan segera, Tong Ming pergi menemui tabib dalam meminta pil tersebut. Namun sayang si tabib berkata perlu izin dari kaisar apabila mau mengambilnya. Dari arah jendela, salah satu pasukan milik Wei Zong menguping pembicaraan mereka. Alhasil, Wei Zong akhirnya mengetahui Jiang Qi dalam kondisi sekarat. Dan saat ini, Pei Yan pergi ke istana untuk meminta izin dari kaisar supaya diberikan pil pelindung hati. Wei Zong tidak akan membiarkan hal tersebut terjadi. Apabila Jiang Qi selamat, maka identitasnya akan ketahuan. Kemudian salah satu pengawal kerajaan anak buah milik Wei Zong menghampiri Si Yu, salah satu anak kaisar. Dan pengawal di sana berkata bohong kalau saat ini selir milik Si Yu telah keracunan dan membutuhkan pil pelindung hati. Dengan segera, Si Yu menghampiri kaisar ayahnya tersebut untuk meminta pil pelindung hati dalam menyelamatkan nyawa selirnya.
Dan kebetulan Pei Yan juga berada di sana dan meminta pil tersebut. Karena pil itu hanya ada satu, Pei Yan segera menghentikan Si Yu yang hampir membawanya pergi dan berkata ia juga membutuhkannya untuk menyelamatkan nyawa salah satu pelayannya. Si Yu menjawab, nyawa pelayan tidak lebih penting daripada nyawa selirnya saat ini. Kaisar segera menghentikan perdebatan mereka dan menyuruh untuk berduel main catur. Siapapun yang menang maka berhak memiliki pil tersebut. Si Yu yang tidak pandai bermain catur lantas meminta Wei Zong untuk menggantikannya. Si Yu percaya kepadanya pasti akan menang. Wei Zhao 意下如何呀？ Sementara itu, nyawa Jiangji sudah sekarat. Hal itu membuat Chu Liang semakin khawatir dan meminta pelayan untuk memberitahukan kepada Pei Yan harus segera mendapatkan pil tersebut. Sedangkan Si Yu dibisikkan oleh pelayan pribadinya, yaitu Ali, sebuah cara untuk mendapatkan pil itu. Lalu kemudian, Si Yu mengambil segelas minuman, namun ia terkejut karena air itu masih panas. Semua perhatian lalu teralihkan kepadanya. Di waktu bersamaan, Ali segera menukar pil tersebut dengan pil yang palsu. Tidak ada yang sadar akan hal itu kecuali Wei Zhao, yang dimana itu memang bagian dari rencananya. Alhasil ia pun pura-pura kalah bermain catur sehingga Pei Yan berhasil memenangkan pertandingan dan segera mengambil pil tersebut. 王爷， Setelah itu, Wei Zhao segera kembali. Ia curiga ada yang tidak beres terjadi karena tidak mungkin rencana mereka akan berjalan semulus ini. Ia curiga Pei Yan sudah sadar Ali akan menukar pil tersebut dengan pil yang palsu. Apabila itu benar, maka keberadaan Ali dalam bahaya. Ia pun meminta Paman Ping segera menemui Ali dan memintanya untuk meninggalkan ibu kota. 你最近也不用当值了。他必已设法知会中王不去。 Singkat cerita, di malam hari, Ali hendak meninggalkan ibu kota. Namun sayang ia tidak bisa karena pasukan kerajaan sudah berjaga di depan gerbang. Ia pun pulang ke rumah dan memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Apabila ia tertangkap, maka akan membahayakan nyawa Wei Zhao. Ia tidak ingin semua rencana Wei Zhao akan hancur di tangannya. Alhasil berita kematiannya diketahui oleh Wei Zhao dan begitu sangat merasa bersedih. 原来侯爷一开始就有解药。 Lalu keesokan hari, Pei Yan bercerita, Si Yu sempat berkata selirnya terkena racun, menurut informasi dari pelayan pribadinya, yaitu Ali. Maka dari itu, Pei Yan menyelidiki dan mendapati selir milik Si Yu tidak keracunan. Sejak itulah, Pei Yan bersama Si Yu memainkan sebuah skenario, pura-pura berdebat untuk memperebutkan pil tersebut. Benar saja, secara diam-diam, Ali menukar pil yang asli dengan yang palsu. Padahal, pil yang asli sejak awal sudah berada di tangan Pei Yan. Hal itu sudah cukup membuktikan Ali adalah anak buah milik si pembunuh bertopeng. Namun sayang, Ali saat ini sudah meninggal dunia sehingga mereka tidak bisa menginterogasinya untuk menemukan jejak si pembunuh tersebut. 在场。是。 Singkat cerita, nyawa Jiangji berhasil diselamatkan setelah diberikan pil pelindung hati. Pei Yan begitu senang melihatnya baik-baik saja. Tiba-tiba, pasukannya datang ke sana mengabarkan terjadi kebakaran di peternakan kuda. Pei Yan segera pergi untuk mengecek. Siapa sangka, di saat Jiangji sedang sendirian di kamar, Wei Zhao datang ke sana dan segera mencekiknya. Ia sangat marah kenapa Jiangji selalu menggagalkan semua rencananya selama ini. Lalu ia pun menunjukkan bekas luka di tangannya karena sadar Jiangji pasti sudah pernah melihatnya. Tidak hanya itu, ia juga menunjukkan boneka kucing tersebut dan memaksa Jiangji untuk mengikuti perintahnya, menjaga rahasia mengenai identitasnya. Apabila tidak, Wei Zhao tidak akan segan-segan membunuh gurunya tersebut. 同日如今在裴府别院居住。 Sementara itu, Pei Yan merasa heran kenapa bisa ada api yang menyala di dekat peternakan kuda.
Sesaat ia pun sadar ada yang tidak beres terjadi dan segera menghampiri Jiangqi. Terlihat Jiangqi berusaha menyembunyikan pertemuannya dengan si pembunuh barusan. 火已经灭了。 Melihat sikap dan ekspresi yang ditunjukkan oleh Jiangqi membuat Pei Yan langsung sadar terjadi sesuatu hal kepadanya barusan. Ia pun berniat menjadikannya sebagai pelayan pribadinya supaya Jiangqi tidak bisa meninggalkan kediaman miliknya. Karena hanya ia satu-satunya orang yang bisa memberikan petunjuk keberadaan dan siapa pembunuh bertopeng tersebut. Singkat cerita, Jiangqi akhirnya dijadikan pelayan. Ia pun bertugas untuk membersihkan setiap kamar. Sesaat ia tak sengaja melihat gambar kucing dan menyadari itu ulah dari si pembunuh bertopeng. Dengan segera ia pergi keluar dan benar saja Wei Zhao berada di atas pohon dan sedang mengawasi pergerakannya. 阴魂不散的没脸猫。 Lalu setelah itu, Pei Yan bersama Teng Rui makan bersama. Di sana juga ada Jiangqi yang diundang oleh Teng Rui untuk makan bersamanya. Ternyata alasannya mengundang Jiangqi untuk memberikan sebuah hadiah berupa kalung giok kendi. Dan hadiah tersebut sebagai ucapan terima kasih dari Teng Rui untuk Jiangqi yang kemarin sempat menyelamatkannya di saat pembunuh hampir menculiknya. 莫要嫌弃，快快收下。 怎么了？ 恭迎夫人回府。 Singkat cerita, Pei Yan terkejut karena ibunya telah pulang yang dipanggil Nyonya Pei. Diketahui Nyonya Pei adalah mantan kekasih dari Kaisar Kerajaan Daliang di saat dulu. Tidak hanya itu, Nyonya Pei juga sangat disegani oleh semua orang di Kerajaan Daliang. Pei Yan segera membawa sang ibu masuk ke dalam. Ternyata alasan sang ibu pulang saat ini karena mendapatkan informasi mengenai masalah yang dihadapi oleh putranya. Maka dari itu ia pun pulang untuk membantunya menyelesaikan masalah tersebut. Sesaat ibunya memperingati keluarga Pei mereka dihancurkan oleh Kaisar. Maka dari itu Pei Yan harus bersikap tegas dan dewasa dalam memutuskan sesuatu hal. Karena kebangkitan keluarga Pei mereka berada di tangannya. Apabila Pei Yan membuat sedikit kesalahan, maka Kaisar akan memiliki kesempatan untuk meratakan keluarga mereka kembali. 你大了，怎么可再教你的？你务必小心谨慎，所有的希望都在你身上。是。 Sementara Kasim memberikan laporan, Nyonya Pei saat ini sudah pulang. Kepulangan Nyonya Pei berniat mengadakan acara ulang tahunnya yang sebentar lagi akan tiba. Mendengarkan hal tersebut, Kaisar sangat terkejut. Bagaimana tidak, Kaisar bersama Nyonya Pei, mantan kekasihnya tersebut, sudah puluhan tahun tidak pernah bertemu lagi. 派人看着裴府。是。好久没有这么热闹了。 Lalu keesokan hari, di kediaman keluarga Pei, para tamu undangan sudah berdatangan ke sana untuk memeriahkan acara ulang tahun Nyonya Pei. Semua pelayan sedang sibuk mempersiapkan acara, bahkan mereka ditugaskan jangan sampai membuat kesalahan, karena komandan pasukan cahaya sebentar lagi akan segera datang. Dari kejauhan, Jiangqi mendengarkan itu dan bertanya kepada Chu Liang apa itu pasukan cahaya. Chu Liang menjelaskan komandan pasukan cahaya adalah jenderal perang milik kerajaan Daliang yang sangat ditakuti oleh semua orang. Bahkan Kaisar juga mengangkat Wei Zhao sebagai penasehat kerajaan. Maka dari itu, pelayan dilarang membuat kesalahan apabila Wei Zhao telah datang. 我之前和魏指挥使打过，你今晚若是碰到他，可千万躲远一点。恭祝老夫人长命百岁。 Sementara itu, Pei Yan berencana memanfaatkan acara ulang tahun ibunya untuk melihat si pembunuh bertopeng. Ia yakin pembunuh tersebut pasti akan datang.
tinggal mereka melihat pergerakan Jiangqi. Apabila ekspresi dan sikap Jiangqi tiba-tiba ketakutan saat melihat seseorang, maka bisa dipastikan orang tersebut adalah si pembunuh, karena ia yakin Jiangqi mengenali orang tersebut. Singkatnya, Jiangqi melihat seorang pemuda yang begitu sangat tampan, dan pemuda itu adalah Wei Zhao, komandan pasukan cahaya. Ia pun sampai tidak berkedip melihat ketampanannya. 三郎赏脸。哎呀，这双剑合璧的画面。 Pei Yan lalu menyambut kedatangan Wei Zhao, sedangkan Jiangqi dipinta untuk memberikannya minuman. Wei Zhao dengan sengaja menunjukkan bekas luka di tangannya, sehingga Jiangqi yang melihat itu seketika langsung terkejut dan tanpa sengaja menjatuhkan kendi minuman yang dipegangnya. Melihat itu, Pei Yan seketika sadar ada yang tidak beres terjadi dan mulai mencurigai Wei Zhao adalah si pembunuh bertopeng setelah melihat ekspresi dari Jiangqi. 他不是陛下最宠信的指挥使，他如此位高权重，请。 Singkat cerita, Pei Yan sengaja menyuruh Wei Zhao untuk bertanding melawan Jiangqi dalam memeriahkan acara ulang tahun ibunya. Pertandingan itu cukup simpel, mereka berdua disuruh mengenali bau dari beberapa tanaman obat, namun harus menutup mata. Jiangqi lalu menutup mata Wei Zhao dan bertanya alasan kenapa ia memberitahukan identitasnya. Wei Zhao menjawab, ia sengaja melakukan hal tersebut untuk menantang Jiangqi. Apakah ia berani membocorkan identitasnya atau tidak? Lalu kemudian, Wei Zhao menunjukkan kehebatannya. Ia menggabungkan bela diri dan penciumannya untuk mengenali tanaman obat di sana tanpa melihat. Hal tersebut membuat semua orang sangat takjub melihatnya.金考叶、回阳草、六月雪。 Lalu di saat giliran Jiangqi, ia mengambil satu persatu tanaman obat, bahkan tanpa ragu untuk memakannya, demi bisa mengenali nama-nama obat tersebut. Siapa sangka ia juga berhasil mengenali semua tanaman obat di sana, sehingga pertarungan itu dinyatakan seri. 木芍药，吃了会心闭气短。木梨花， 算谁赢呢？ 魏某认输。 再向魏指挥使讨赏便。 Tentu saja apa yang terjadi saat ini bagian dari rencana Pei Yan untuk melihat reaksi dan ekspresi Jiangqi saat berdekatan dengan Wei Zhao yang ia curigai adalah si pembunuh bertopeng tersebut. Namun sayang, terlihat sikap Jiangqi bersama Wei Zhao begitu sangat tenang, membuat Pei Yan sulit untuk membuktikannya.